Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Salman. Jadi di video kali ini saya mau berbagi tentang ilmu diam ya. Ilmu tentang diam. Semua orang bisa melakukan ilmu diam ini. Gimana cara melakukan ilmu diam? Ya udah diam, nggak melakukan apa-apa gitu. Cara terbaik untuk mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan, ketentraman, kesejahteraan, ya, rezeki datang terus itu adalah dengan cara melakukan diam. Siapa yang kita suruh diam? Ketika saya bergerak, ketika saya berjalan, ketika saya bekerja, ketika saya melihat melakukan sesuatu, semua bekerja, teman-teman. Otak kita bekerja, nafas kita bekerja, jasad kita bekerja ya, pikiran kita entah kemana-mana memikirkan. Nah, ketika kita melakukan sesuatu yang namanya diam, kita menistirahatkan itu semua daripada semua keruwetan. Jadi yang buat ruwet ini karena kita bergerak, karena pikiran kita itu kemana-mana gitu, menilai ini, melihat ini. Kan indera kita ini kan mulai dari mata, telinga, rasa gitu. Ketika saya melihat teh, saya menilai. Nah, ketika saya menilai teh ini, saya akan berasumsi, akan mengambil informasi daripada yang sudah saya alami gitu. Informasi-informasi terdahulu diambil oleh otak kita dan menimbulkan penilaian gitu terhadap teh ini gitu. Nah, begitu juga ketika kita melakukan sesuatu, kita bergerak, otak kita itu terus bekerja gitu, menilai. Nah, ketika kita menilai, kadang penilaian itu terbagi menjadi dua, baik buruk. Ketika kita menilai sesuatu, pasti ada penilaian antara baik dan buruk, jelek nggak jelek, untung atau rugi kan gitu. Nah, itu adalah semua keruwetan yang ada di dunia ini. Itu ketika kita bergerak, ketika kita bekerja. Nah, ketika kita melakukan sesuatu yang saya sebut diam, tidak melakukan apa-apa, maka kita menistirahatkan semua yang ada di tubuh kita. Yang pertama, kita menistirahatkan gerak tubuh kita ya. Bisa duduk, bisa bersandar gitu, entah duduk betapa kayak orang, ya tergantung agama teman-teman lah. Kalau misalnya teman-teman adalah orang Islam, bisa habis sholat tahajud, entah sholat duha, entah sholat hajat, habis sholat isya bebas, habis ibadah sholat apapun, duduklah untuk bertafakur ya. Karena Nabi Rasulullah kita pun melakukan hal itu di dalam gua gitu, untuk kita bertafakur. Nah, di saat kita melakukan diam itu, biasanya saya melakukannya habis ibadah sholat ya, karena saya agama Islam. Nah, ketika saya melakukan diam itu, saya mengistirahatkan tubuh saya gitu. Mulai dari tangan saya duduk bersila seperti biasa habis sholat gitu kan, duduk bersila aja. Lalu letakkan tangan bebas, gimana supaya kita tuh nyaman gitu, senyaman mungkin ya. Buatlah diri kita tuh senyaman mungkin. Lalu istirahatkan semuanya, termasuk pikiran ya. Di sini perlu diperhatikan ya, termasuk pikiran, karena pikiran itu adalah bagian terpenting dan paling sulit untuk diistirahatkan. Kenapa? Karena dia sulit dikontrol gitu, terbang kemana, kesana kesini, mikirin tadi kejadian kayak seperti ini, tadi kejadian jumpa seperti ini, berjumpa seperti ini. Nah, pikiran yang ruwet itulah yang kita harus coba kontrol. Kita coba kontrol, istirahatkan gitu. Cobalah untuk tidak memikirkan apapun gitu. Nah, kalau misalnya sulit, biasanya dulu di awal-awal saya melakukan fokus. Jadi kita coba untuk fokus ke sesuatu yang tidak bisa kita
diamkan, kita istirahatkan di tubuh kita. Apa itu yang ketika kita diam dia terus bergerak? Pertama itu adalah jantung ya. Nah, walaupun kita duduk diam, jantung kita itu terus berdetak, teman-teman. Kalau kita diam gitu, jantung kita tuh duk 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 duk. Kita fokus ke jantung kita yang memompa darah kita, aliran darah kita. Duk 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 gitu. Jadi pikiran kita fokuskan ke jantung, ke sesuatu yang netral, itu kan tuh yang netral kan. Duk 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 duk. Jangan beri penilaian apapun, kita dengerin saja. Kalau misalnya masih nggak bisa, fokus ke nafas. Kan banyak tuh yang melatih pelatihan-pelatihan spiritual yang fokus ke nafas. Nafas itu walaupun kita tidak bergerak, dia terus bergerak, teman-teman. Dia terus keluar masuk, gitu. Nah, ketika kita bisa melatih fokus, mungkin kalau misalnya di awal-awal nggak bisa lama ya, mungkin 5 menit, syukurin aja, terus latih gitu untuk bisa fokus ke apapun yang membuat otak kita itu tidak kemana-mana gitu. Jadi kita fokuskan ke sesuatu yang netral gitu, ke nafas atau ke ruang kosong. Ini juga bisa nih, ruang kosong yang netral. Jangan nilai apapun. Kalau misalnya sudah ada dasar ilmunya, ya kita akan menganggap bahwa ruang kosong ini adalah zat Tuhan. Jadi kita fokus melihat zat Tuhan itu kan, ke ruang kosong. Kita sadari nafas, sadari detak jantung ya, sadari ruang kosong itu. Seperti itu. Ketika kita menyadari, sadari, kan pikiran kita ini udah bisa fokus nih ke nafas misalnya kan, udah fokus ke nafas. Pasti ada jiwa ya. Kalau misalnya kita perhatikan nafas, ada yang namanya jiwa itu yang memperhatikan nafas. Kayak tadi saya suruh fokus ke nafas. Nah, siapa yang memperhatikan itu? Nah, fokus ke nafas. Nah, jadi terbagi dua, nafas yang bergerak keluar masuk dan jiwa yang memperhatikan, terbagi menjadi dua kan. Jadi ini nafas yang keluar masuk atau sesuatu yang dilihat, objek yang dilihat. Nah, di sini ada yang memperhatikan ya, yang memperhatikan nafas, yang memperhatikan ruang kosong, yang memperhatikan detak jantung. Nah, siapa yang memperhatikan ini? Siapa? Nah, itulah yang namanya jiwa sejati, jiwa kita. Masuk lagi ke dalam jiwa itu. Siapa kamu jiwa? Wahai jiwa, siapakah engkau? Jadi ketika kita bertanya kepada jiwa itu kan terbagi menjadi dua lagi. Ada yang bertanya, ada jiwa. Sebenarnya jiwa itu bertanya kepada dirinya sendiri, siapa aku? Siapa aku? Siapa aku? Siapa aku? Siapa aku? Dari mana aku berasal kan? Itu pertanyaan kepada jiwa ya, yang memperhatikan ini tadi ya. Kita udah sampai di sini, mungkin teman-teman udah mulai sadar ya, bahwa jiwa kita memperhatikan nafas. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak bisa fokus memperhatikan nafas, berarti gagal ya. Jadi nggak bisa untuk masuk ke sesuatu yang lebih dalam, karena memisahkan antara perhatian sama yang memperhatikan saja belum bisa gitu. Jadi agak sulit kalau misalnya kita mau masuk ke lebih dalam lagi. Setelah kita bisa memisahkan antara yang diperhatikan dan yang memperhatikan, jiwa memperhatikan nafas. Jadi setelah kita bisa memisahkan tadi ya, nah siapa yang memperhatikan itu gitu. Nah, ketika yang memperhatikan itu menyadari akan dirinya lebih dalam, masuk ke sesuatu yang lebih dalam, siapa aku. Nah, ketika kita sudah bisa, oh ternyata aku adalah alam itu sendiri gitu. Aku adalah ya jiwa, aku adalah bagian daripada
kekosongan ini, alam semesta ini gitu. Nafasku, aku memperhatikan nafasku, dan nafasku itu adalah aku sendiri gitu. Karena kan tidak bisa bergerak nafas itu tanpa ada yang memperhatikan kan. Jadi yang memperhatikanlah yang menciptakan nafas itu gitu. Jadi yang memperhatikan inilah yang menciptakan detak jantung itu gitu. Jadi yang memperhatikan inilah yang menciptakan ruang kosong ini. Seandainya yang memperhatikan ini tidak ada, maka tidak ada ruang kosong, tidak ada nafas, tidak ada. Jadi yang memperhatikan jiwa, jiwa itulah inti daripada kehidupan gitu. Ketika kita sudah fokus kepada, sudah menyadari bahwa oh ternyata yang ada itu hanya aku gitu. Aku yang menciptakan adanya Tuhan, aku yang menciptakan adanya zat Tuhan, ruang kosong, oh jiwa. Lalu kita masuk lagi ke sesuatu yang lebih dalam, siapa jiwa itu sebenarnya? Ketika saya katakan bahwa yang ada itu hanya jiwa, dan jiwa itu hanya saya, dan orang lain itu bukan jiwa. Nah, disitulah kesalahannya, ada dualisme. Ketika saya katakan bahwa jiwa saya, maka kesadaran saya itu sebenarnya ada karena ada kesadaran tadi, dan yang menciptakan segala sesuatu ini kan, karena adanya kesadaran maka adalah alam semesta ini. Nah, begitu juga dengan orang lain gitu. Kita lihat orang lain. Nah, kita yang menilai orang lain itu, jiwa ini yang menilai orang lain itu. Makanya orang lain itu ada, maka itu artinya jiwa orang lain itu adalah bagian daripada jiwa kita. Ngerti ya? Pelan-pelan ya teman-teman. Jadi jiwa orang lain itu ada karena jiwa kita menilai itu ada. Kalau misalnya jiwa kita itu lenyap, maka jiwa orang lain itu tidak ada juga. Jadi yang ada hanya jiwa kita yang menyadari, yang menilai, tidak terikat. Ketika jiwa ini sudah bisa menyadari dirinya sendiri, bisa keluar daripada yang dinilai, yang diperhatikannya. Dia kan memperhatikan nih. Setelah dia bisa menjadi dirinya sendiri dan tidak terikat oleh apapun yang diperhatikannya, nah disitulah kebebasan itu. Disitulah ketika dia sudah menyadari gitu, bahwa ternyata cuma dia yang memperhatikan ini. Nah disitulah kesadaran yang dalam itu gitu. Dan itu tidak bisa dijelaskan gitu. Hanya orang yang merasakannya saja yang bisa tahu gitu. Oh seperti ini rasanya gitu. Seperti ini, ya tidak ada rasa sih sebenarnya. Tidak, ya rasa itu kan ada ketika ada yang memperhatikan, ada rasa karena ada yang memperhatikan gitu, karena adanya jiwa. Jadi kalau misalnya jiwa tuh masuk ke dalam dirinya, ya akan melebur gitu kepada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan lagi gitu. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi ketika kita sudah sampai kepada kesadaran itu, kepada diamnya kita tadi, maka kita bisa menciptakan apapun yang kita inginkan sebenarnya. Kalau misalnya kita bisa masuk ke situ gitu. Nah, jadi pertanyaan kita belum bisa untuk masuk ke sana itu kan agak sulit gitu kan. Hanya orang-orang yang memang terpilih jiwanya yang bisa melakukan hal itu gitu. Dan itu biasanya orang-orang yang sudah terpilih oleh alam, ya memang sudah terpilih untuk menyadari akan hal itu, untuk menciptakan itu gitu. Jadi seperti itu ya teman-teman, ilmu kesadaran. Nah, kalau kita misalnya tidak bisa masuk ke sana, kita hanya bisa melakukan sebuah melatih fokus saja kita. Kalau misalnya kita nggak bisa ke sana, kita coba untuk melatih fokus. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan kebahagiaan dan ketentraman. Ketika kita duduk diam tadi, kita berhasil menyadari adanya adanya keluar masuk nafas, detak jantung. Nah, ketika kita menyadari kesadaran itu, di situ kita tidak lagi menilai, teman-teman. Tidak lagi menilai, tidak lagi, ketika kita tidak menilai kan berarti tidak ada dualisme kan, dualitas, tidak ada saya
Dan yang saya nilai itu sudah tidak ada lagi ketika saya sudah menyadari tadi. Nah, disitulah vibrasi positif dari tubuh kita itu akan keluar, karena kita sudah tidak menganggap buruk apapun lagi. Ketika kita sudah tidak menganggap buruk apapun, ya semua murni karena diciptakan oleh jiwa. Boleh juga mau memahami seperti itu, boleh, atau mau memahami bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan gitu. Jadi tidak perlu kita nilai apapun dengan buruk gitu, dengan penghinaan, pujian, nggak ada lagi. Yang ada tuh hanya perbuatan Tuhan. Tuhan yang menciptakan, jiwa kita tadi yang menciptakan itu. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi ilmu diam itu ya seperti itu. Ketika kita sudah sampai kepada sesuatu yang diam yang sangat dalam, maka kita sudah terbebas. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.